Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, katakan ya dahsyat. Dia luar biasa, sebab dia telah lahir untuk menyatakan karya yang terbesar, menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Dia lahir menyelamatkan saudara dan saya oleh anugerahnya. Mari katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus, yeah. Dia Raja, oh dia lahir, dia mati untuk kami yang dikasihinya, bangkit bagi kami. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, firman-Nya telah turun dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, haleluya. Di atas segala, dia itu firman Allah, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus, haleluya. Dia Raja, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kata Tuhan, aku jalan kebenaran dan jalan, tidak ada yang melebihinya. Dan ku percaya, amin, sebab di dalam namanya, yeah, glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Katakan glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan dan kebenaran, aku jalan kebenaran. Tuhan memberi jaminan yang dahsyat. Katakan amin. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. One more time, come on church. Aku jalan, aku jalan. Mari melompat menari bagi Tuhan, sebab inilah waktunya gerejanya dipulihkan. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Mari angkat tanganmu, katakan glory, 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 hallelujah, glory, hallelujah, glory, glory, glory. Di dalam namanya, dengan melompat dan bergirang dalam Tuhan, katakan glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, glory, yeah, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan, sebab di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya,
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Katakan shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Katakan haleluya. Sebab sukacita Allah berlimpah dalam kasih karunia-Nya. Yesus Tuhan telah lahir menyelamatkan saudara dan saya. Dan mari persiapkan hatimu, mari untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami bersyukur memasuki minggu terakhir bulan Desember tahun 2020 Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang dahsyat. 11 bulan sudah Tuhan. Pemeliharaanmu luar biasa atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk keberadaan gereja-Mu. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Baik para pelayan, pengerja, aktivis, bahkan setiap jemaat dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur atas hari-hari ini, bahwa Tuhan kami baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, kami naikkan syukur padamu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, bagimu-lah segala hormat, kuasa dan kemuliaan. Yesus, kami panggil namamu ya Tuhan. Inilah kami berseru, sebab Engkau baik. Terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, sebab Engkau penuh dengan kasih yang melimpah. Anugerah-Mu yang besar datang dari Bapa yang berlimpah dengan syukur, yang memberikan anaknya untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hiralama syanta karala baseha yaralamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu yang besar. Terpujilah namamu selamanya. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus
Haleluya. Glory. Mulia. Sembah. Haleluya. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji Engkau, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja. Mulia Engkau Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari katakan, dipuji, kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Engkaulah yang layak Tuhan. Dia telah mati, dibangkitkan dengan sorak-sorai. Mari katakan, dipuji, ditinggikan. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Namanya Yesus, the only one with Jesus. Segala hormat muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan selamanya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari katakan dengan imanmu, sebab Dia telah mati namun dibangkitkan. Haleluya. Dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah. Hiralaba ralaba syanda karalaba yana masyanda karalaba yaralaba se. Uralaba laba laba syanda masyanda karalaba sande. Kami sanjung, kami puja hanya nama-Mu yang besar dan dahsyat. Glory. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau selamanya. Inilah kami anak-anak-Mu.
Penyembah-penyembahmu datang dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Segala hormat, segala puji hanya bagi Engkau, Bapa Maha Besar, Allah Maha Dahsyat, tiada bandingannya. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kami diberikan keselamatan oleh anugerah yang terbesar. Kasih-Mu dahsyat, hebat, dan perkasa. Oh, irala masyanda garala basande. Mari bangun rohmu hari-hari ini. Mari tutup hari-hari ini di tahun 2020 dengan komitmen yang baru, dengan roh yang menyala-nyala. Urala bala 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 syanda karala bala bala bala. Irala baba 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 baba. Tuhan urapi kami, urapi gereja-Mu, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi para penyembah-penyembah benar-Mu Tuhan, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Urala bala 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 syanda karala masande. Irala bayana masyana bayana lamo. Dahsyat Engkau Tuhan, luar biasa Yesus namanya. Irala baba 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 baba. Turunkanlah urapan-Mu Tuhan, supaya kami menutup tahun 2020 dengan roh yang menyala-nyala, dengan pelayanan yang baru, dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Pelipat gandaan terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hurala baba 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 baba. Hirala baba syanda karala base. Hirala baba 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 yana mata sata karala ba. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Engkau pribadi dengan Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Penuhi umat-Mu Tuhan dengan kuasa yang baru, Kuasa yang untuk memulai pelayanan yang baru Tuhan. Sertai, tuntun dalam nama Yesus. Mari lebih dalam lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Oh, Engkau hadir Tuhan di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dan dalam apapun juga. Haleluya. Dengan sorak-sorai, ku yakin Kau hadir. Terima kasih Tuhan, kuasa sungguh yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Katakan amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Engkau dahsyat dengan segala perbuatan-Mu. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan
terjadi di pemulihan terjadi di sini. Oh haleluya, glory Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Amin. Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle, mujizat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita pasti menerima dan jadi alat mujizat miracle-nya. Dalam program ini kita akan memasuki tema Natal adalah identitas. Saya ulangi, Natal adalah identitas. Dan nasnya saya ambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini adalah perkataan Rasul Petrus kepada gereja Tuhan mula-mula di Yerusalem. Perkataan ini diucapkan juga kepada orang-orang Yahudi yang melarang mereka untuk memberitakan nama Yesus. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini membuktikan identitas Natal yang di dalam Yesus adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita sadar sepenuhnya bahwa saya dan saudara dalam hidup ini punya hak dan kesempatan untuk memilih. Kita memilih hari-hari ini menjadi pengisi sejarah atau perubah sejarah. Yang lebih cilaka lagi adalah korban sejarah. Di zaman ini tidak berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Era pandemi selalu ada, era krisis selalu silih berganti. Tetapi Natal adalah identitas kita, memiliki jaminan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Natal adalah kelahiran Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki jaminan Natal sebagai identitas untuk kita punya jaminan keselamatan. Kalau Anda mau ke luar negeri, misalnya ke negara tertentu, Eropa, Amerika, Australia, Anda tidak cukup punya paspor, harus punya visa. Begitu kita urus visa dan disetujui, kita dapat visa, tenang kita. Begitu ditanya di bandara, di imigrasi, mana paspornya? Ada identitas yang jelas. Natal, identitasnya adalah keselamatan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan identitas Natal kita adalah jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang penuh kasih memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan
hidupmu. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, identitas adalah keadaan atau ciri-ciri khas seorang untuk menunjukkan jati dirinya. Hal-hal yang bersifat kuat dan pasti serta bisa dibuktikan keberadaannya. Identitas disingkat ID adalah bukti keberadaan kita sebagai bagian dari suatu masyarakat. Kita memperoleh ID untuk kantor kita bekerja, ID dalam ruangan lingkup RT RW, bahkan kita juga memiliki ID sebagai bukti warga negara. Kekasih-kekasih Tuhan, ID yang biasanya terdiri dari angka dan huruf itulah membuat kita memiliki akses untuk melakukan kegiatan bermasyarakat dan bertransaksi ekonomi yang sudah diatur oleh negara. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Iman kita berdasarkan Yesus Kristus yang lahir ke dunia sebagai juru selamat. Kelahiran Kristus membuat kita memiliki kesempatan untuk memiliki identitas yang baru dan yang benar. Wow. Identitas yang memampukan kita untuk memilih agar tidak binasa. Kita harusnya binasa karena kesalahan dan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kita bertobat, lalu kita menerima keselamatan dalam Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka kita yang tadinya kehilangan hubungan dengan pencipta kita yaitu Bapa Surgawi, kita dipulihkan. Jadi Yesus bukan pendiri agama, religion, tapi Yesus adalah pencipta relation, hubungan. Apalah artinya punya agama, tapi tidak punya hubungan, relation. Tapi orang yang punya relation biasanya punya agama, sebagai legalitas kita di muka bumi ini. Kitab Roma pasal 5:15 mencatat, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya tentunya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal memberikan kita identitas karena Yesus Kristus. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana. Misalnya, saya juga sering ke penjara, saudara. Tapi biasanya cuma 2-3 jam, bukan ke narapidana, ke penjara terus berbulan-bulan, itu namanya di penjara. Saya hanya khotbah di penjara dan saya merasakan, saya pernah waktu kuliah dulu, saya tiap minggu ke penjara bertahun-tahun. Kadang-kadang saya udah bingung mau khotbah apa, karena kan kita nggak gampang. Pernah Pak Yusuf Roni waktu di penjara zaman dahulu, dia paling marah dengan orang-orang Pentakosta karena Pak Yusuf Roni di penjara 6 tahun, lagunya, pujiannya, sekarang saya sudah bebas. Dia ngedumel dalam hati, bebas apanya, saya masuk sel lagi apa sini. Nah, kan itu kita harus nyanyi dengan tepat. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman yang sangat berat. Begitu beratnya sampai kita tidak mempunyai pilihan selain menjalani tahanan sampai akhir hayat kita. Ada orang yang di Amerika karena membunuh beberapa kali dihukum
seumur hidup 2 kali. Anda bisa bayangkan? Kalau dia sudah mati, dia dihukum lagi. Karena begitu jahatnya. Bukankah itu hal yang sangat-sangat menyeramkan? Oh, seram. Dan apa yang terjadi bila orang yang telah dihukum berat itu akhirnya tahu bahwa ia bisa dibebaskan? Pasti ia akan melakukan apa saja agar ia dapat bebas kembali. Pak Yusuf Roni pernah bersaksi bahwa begitu dia keluar dari penjara 6 tahun itu, dia ketemu worship leader dari Pentakosta, nyanyinya "Sekarang saya sudah bebas". Pak Yusuf Roni dengan girang lompat-lompat, memang dia sudah bebas beneran. Jadi tolong para WL lagunya harus tepat di mana dan kapan. Paulus menuliskan di kitab Roma bahwa kasih karunialah yang menjadikan identitas kita yang semula terputus dari Allah bisa kembali dipulihkan karena Kristus Yesus yang telah mati dan menebus hidup kita. Kasih karunia Allah yang tidak memperhitungkan apapun selama kita mau menerima anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menyelamatkan kita tentunya. Itulah mengapa Yesus Kristus disebut sebagai Juru Selamat. Karena melalui darahnya, korbannya, kita ditebus dari hukuman dosa. Saya ingatkan, ada banyak juru rawat, ada banyak juru masak, juru jahit, juru parkir, juru pintu, juru yang lain. Juru mudi, tapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kisah Natal adalah kisah pemulihan. Kisah di mana kita mengalami pemulihan dari hubungan yang terputus sebelumnya dengan pencipta kita. Waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi telanjang dan malu. Tapi yang dahsyat inisiatif Allah, dicarilah manusia dan diberikan kulit domba yang disembelih, lambang daripada Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih buat kita. Natal adalah pertemuan kembali antara Tuhan dan umatnya, yaitu umatnya yang merindukan kasih karunia-Nya. Natal menjadi kisah di mana identitas kita dipulihkan dan diperbarui, sehingga kita kembali memiliki hak untuk menjadi anak-anak Bapa. Kelahiran Yesus Kristus sudah seharusnya menjadi bukti identitas kita yang tidak dapat terbantahkan. Natal kelahiran Yesus ke dunia adalah bukti keberadaan Allah yang Maha Kasih. Kita tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif mencari cara berapapun harganya. Dikatakan dalam pujian, bukan emas dan perak, bukan dengan harta yang mahal, tapi dengan korban Yesus di kayu salib. Tindakan Allah yang penuh kasih inilah yang menjadikan identitas kita menjadi baru. Sehingga kita disebut ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seiring dengan identitas baru tersebut, maka ada ciri-ciri khas yang terdapat pada orang-orang yang telah ditebus dan diubahkan menjadi identitas baru. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus 2000 tahun lalu lahir di kandang kambing dan domba. Karena memang rumah sakit bersalin, bahkan mungkin rumah bidan, rumah orang, semua menolak. Tetapi karena sekalipun kandang kambing domba itu kotor, tapi pintunya terbuka, Yesus masuk. Seberapa kotornya hidupmu, asal pintu hatimu terbuka, Dia akan masuk dalam hidupmu. Hari-hari ini Yesus bukan lagi lahir di kandang kambing domba, tapi lahir di hati saudara. Yesus telah lahir ke dalam
hatiku ini, hidupku ini. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia bukan mengetuk pintu di Bethlehem, pintu hatimu sekarang. Karena Yesus bukan datang sebagai bayi, sebagai juru selamat dan Tuhan. Bahkan dikatakan di kitab sebelah, Yesus akan menjadi imam, mahdi, hakim, segala hakim. Lord of the Lord, King of the King. Karena itu buka hatimu. Izinkan Yesus lahir dan memerintah menjadi raja atas hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 identitas Natal dalam diri kita. Biarlah itu termeter dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjalani sesuai dengan identitas kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal saya sering khotbah pakai solar putih di sini. Bahkan karena sepanjang hari Minggu saya kalau khotbah 5 kali, 6 kali saya pakai solar terus. Saya pernah mengembalakan di Jogja dan masih mengembalakan sampai hari ini, dan ibadahnya seperti di mall. Di Jakarta juga di mall. Kadang-kadang habis khotbah nemeni tamu atau bersama keluarga makan di restoran di mall. Segera identitas saya pendeta yang solar putih itu saya tarik. Sehingga bisa berkencerama. Karena memang ada banyak film, mereka berbaju pendeta, ada solar putih tapi ternyata perampok dan lain-lainnya. Itu hanya identitas palsu. Bapak Ibu Saudara, 3 identitas Natal yang asli dalam diri kita, saya akan bongkar satu persatu. Nomor 1. Natal adalah identitas kasih kita. Saya pegang dada kita masing-masing, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, tidak terukur kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Natal memberi kita identitas kasih. Saya senang sekali kalau ada kata-kata begini. Wong Kristen loh, orang Kristen kok enggak ada kasih. Keren ya? Kristen disamakan, disejajarkan, penuh kasih. Dan mari Anda jangan tinggalkan kasih. Di Matius 22, ayat 37 dan 39, Yesus ditanya oleh orang Yahudi. Bahkan dites, apa hukum yang terutama dan pertama? Yesus tanpa babi buba langsung tuntut poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan waktu Petrus menyangkal 3 kali, Yesus tidak PHK dia, tidak pecat dia. Cukup bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali karena menyangkal 3 kali. Dan Petrus fair, dia mengucapkan 3 kali sambil menangis. Dan powerful, kasih Petrus diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, semua kita tidak sempurna. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa melayani tanpa mengasihi, tapi pemberian dan pelayanan kita terbatas. Tapi kita tidak mungkin tidak memberi, tidak melayani kalau kita punya kasih. Jadi identitas Natal yang pertama, kita penuh dengan kasih, mengalirkan kasih. Karena 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat lagu sekolah minggu zaman dahulu. Karena begitu Allah cinta dunia. Jadi Allah mencintai dahulu kita dengan kasih-Nya. Yang kedua, Natal adalah identitas terang kita. Yohanes 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bahkan jelas dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kita bukan terang, mohon maaf, gereja. Kita terang dunia. Kenapa kita terang dunia? Karena Yesus adalah terang. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi sekarang semua serba gelap.
Sekarang semua penuh kegelapan. Tenang, segelap-gelapnya dini hari, tengah malam, akan datang yang namanya fajar yang menyingsing. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yohanes 12 ayat 46 mencatat, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Biarlah terang yang menerangi hidup kita, menjadikan kita juga terang yang menerangi dunia. Yang ketiga, terakhir, Natal adalah identitas keselamatan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pastikan hari-hari ini bahwa Bapak Ibu dan Saudara setelah punya kasih terang, ada keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat ini adalah ayat pembelaan Petrus waktu disuruh berdiam diri. Nggak boleh menyebut nama Yesus. Saya pernah punya pengalaman yang cukup seru. Saya masih kuliah teologi di Surabaya. Saya diundang khotbah di Sidoarjo, di KKR Pelajar se-Sidoarjo. Begitu saya tiba di sekolah itu, ramai gabungan sekolah, mereka bahkan seragam sekolah, mereka bilang gini sama saya, Pak, Bapak boleh khotbah apa aja, tapi jangan sebut nama Yesus. Saya bilang, kenapa? Ya kami di sini ini dari berbagai macam kelompok dan juga aliran, dan juga ada yang bahkan belum menerima. Terus saya bilang, baik, kalau begitu kamu salah undang pembicara. Kamu undang yang lain yang bisa untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa menyebut nama Yesus. Saya tak pamit saja, saya pulang. Loh, jangan begitu Pak, jangan salah paham. Bukan. Saya tetap akan sebut nama Yesus karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus. Coba saya kalau nyanyi, misalnya lagu ini, nama Yesus, nggak boleh. Nama nggak cocok. Dalam nama nggak cocok. Menara yang kuat, nama nggak bisa. Mohon maaf. Akhirnya mereka bilang gini, jadi gimana Pak usulan Bapak? Nah, kalau begini gimana? Dari awal sampai pertengahan dan menjelang akhir saya hanya sebut umum, tapi terakhir saya sebut jalan, kebenaran, dan keselamatan itu Yesus. Mereka setuju. Dan hasilnya luar biasa. Mereka akhirnya menerima keselamatan. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, Natal adalah identitas kasih, terang, dan keselamatan. Jangan abaikan itu. Biar itu termertet dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi kasih yang menyalurkan kasih Tuhan, terang yang menerangi dengan terang Tuhan, dan keselamatan yang memberi keselamatan bagi kawan dan teman-teman kita. Biarlah pujian ini membuat kita semakin berkomitmen
bahwa identitas kita di dalam Natal adalah identitas yang pasti. Sebab memang Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan, diagungkan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kekasih Tuhan, biarlah kita memiliki identitas yang tepat di Natal yang kita sudah miliki, yaitu identitas Natal kita telah memiliki kasih, memiliki terang, dan memiliki namanya keselamatan. Jangan sia-siakan kehidupan kita yang hanya sekali dan tidak lama, tetapi dalam kehidupan kekekalan kita bukan hanya lama, selama-lamanya. Tapi kabar baiknya adalah kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat ditentukan oleh komitmen kita, keputusan kita hari-hari ini. Pastikan Wahyu 3:20 boleh termeter dalam hati kita. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Siapapun saudara hari-hari ini, lihat kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, nafas. Terlebih kita bisa mendengarkan saat ini firman Tuhan. Saya nggak tahu alasannya gimana, di mana Anda nonton, di mana Anda melihat program ini, tapi tidak kebetulan firman ini untuk Anda. Bahwa Tuhan mengasihi Anda. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau lahir lagi di Bethlehem, lahir di hatimu, memberi identitas visa yang pasti kepadamu. Tugasmu dan tugasku sama. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita, dan kita jadikan Dia Raja kita. Sembah Dia selamanya, jadi muridnya, iring Dia, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan pasti engkau punya identitas kepastian yang jelas. Dalam Yesus, dalam kisah Natal, Anda punya yang namanya kasih, terang, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Biarlah kisah Rasul 16 ayat 31 termeter dalam hidup kita, hidup kami. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau ada di antara kami yang dalam kisah Natal ini belum bertobat, belum punya keselamatan, belum punya jaminan kehidupan keselamatan yang kekal, kami mau bertobat dan meninggalkan dosa kami, dan kami menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dan kami menerima paket kesembuhan, pemulihan, dan penyertaan Tuhan. Berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, katakan amin. Firman yang menguatkan dan memberkati setiap kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk ajaran, didikan, teguran, nasihat. Mari jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami proses Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perkenanan-Mu ya Tuhan. Atas setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Setiap suami dipulihkan, setiap istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan Tuhan. Hubungan satu dengan lainnya, hubungan anak dengan orang tua, anak dan satu dengan lainnya, bahkan juga dengan sesama.
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Luar biasa Engkau baik. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Urapi, pakai untuk lebih menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan yang besar. Dan firman yang telah ditabur hari ini boleh tertanam, bertumbuh dan berakar dalam setiap anak-anak-Mu. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu yang melakukannya dalam ketekunan. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh bernafas. Kami masih boleh menikmati segala sesuatu yang baik. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta istri, dan keempat wakil gembala dan istri mereka masing-masing. Demikian pula dengan seluruh organisasi, gereja, cabang, rayon dan semua ranting yang ada di bawahnya. Kami berdoa Tuhan ada keteladanan yang baik yang diberikan buat setiap kami yang ada di bawah dalam penggembalaannya. Tuntun kami Tuhan, terlebih kepada Gembala Agung kami Yesus Kristus yang mengajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Kuatkan dan teguhkanlah anak-anak-Mu untuk tidak kecut dan tawar hati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Gembala CK5 kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, bersama Ibu Indrawati Kabul. Dan ketiga wakil gembalanya Tuhan, Pak Haryo, Pak Sasmoko, bahkan hamba-Mu gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Setiap kami jemaat, pengerja, aktivis yang ada di bawahnya pun, kami juga dapat taat dan mendengar suara gembala yang memberikan kami pengajaran dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan, supaya juga gereja mengalami pertumbuhan, mengalami kebangunan rohani. Dan 3 cabang 1000 jiwa terjadi dalam nama Yesus di tahun baru yang akan datang. Anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan jemaat, saat kami mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh mengakhiri dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat, pemulihan, bahkan terjadi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati usaha bisnis, pekerjaan, mata pencarian anak-anak-Mu, apapun masalah mereka, apapun problema mereka, Tuhanku Yesus dahsyat dan membela. Mazmur 91 dalam nama Yesus. Tak lupa kami serahkan bangsa kami Indonesia. Bapa kasihanilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Pulau W sampai Pulau Rote, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, NTT, NTB, Flores, Timur Timur, Maluku, Bali, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, bahkan juga masyarakat Indonesia Tuhan. Selamatkanlah biar belas kasihan Tuhan tercurah buat bangsa kami. Pengampunan-Mu Tuhan, pakai setiap kami anak-anak-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu menjadi ketangan panjangan Tuhan di tengah era Pentakosta yang ketiga. Dan yang menyampaikan amanat agung-Mu dengan kuasa yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan tolong kami Tuhan, urapi setiap kami untuk dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami dari COVID-19, krisis ekonomi, keamanan bangsa ini Tuhan, NKRI-nya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Tuhan. Terus Tuhan satukan kasih-Mu Tuhan. Setiap segala yang bukan datang daripada untuk menghancurkan bangsa kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan bekerja oleh kuasa Roh Kudus dan memberkati bangsa kami Indonesia. Para pengerja yang bekerja sebagai dokter, perawat Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka. Jerilalah mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan setiap hamba Tuhan yang melayani, bahkan kalau hari ini Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan kami para pelayan yang melayani, Tuhan balas berlipat kali ganda dalam segala usaha,
bisnis, pekerjaan, mata pencarian, pelayanan, orang-orang muda dalam studi. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Doa Yabes atas setiap kami pada hari ini. Tiap-tiap hari menyertai anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Dan kami akan pulang, kami akan terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus oleh Gembala kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu Bapa sertai anak-anak-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak. Mari angkat tangan-Mu, katakan, kiranya tangan Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Yesus Tuhan. Berlimpah-limpah menutup tahun 2020 ini Tuhan. Membuka kepada hal yang baru di 2021. Haleluya. Daerah kami Tuhan, pelayanan kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Tuhan meluputkan kami sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.